Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Batu Ajaib. Pagi itu, matahari Baghdad bersinar begitu terang, sampai-sampai sinarnya menembus jendela rumah Abu Nawas yang sederhana. Seekor ayam berkokok, seekor kucing menguap, dan seekor keledai tetangga menjerit seperti baru kehilangan sandal. Abu Nawas yang masih mengantuk bergumam, "Ya Tuhan, bahkan ayam pun sepertinya sedang pamer suara pagi ini. Aku harus pindah ke tempat yang lebih sepi, mungkin ke padang pasir." Namun setelah mendengar aroma sarapan dari rumah tetangga, perutnya ikut berbunyi. Dengan langkah malas, ia bangun, mengenakan jubah putihnya, menata sorban, dan berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah, kalau tak ada makanan di rumah, paling tidak ada ide di pasar." Ketika Abu Nawas tiba di pasar Baghdad yang ramai, ia mendengar teriakan unik. Batu ajaib. Batu ajaib yang bisa berubah warna sesuai suasana hati pemiliknya. Jangan lewatkan. Hanya 50 keping perak. Abu Nawas langsung berhenti. Ia mengelus janggut hitamnya sambil menatap sumber suara. Seorang pedagang tua dengan jubah hijau lusuh sedang memegang batu mengkilap berwarna ungu. Di belakangnya, orang-orang berdiri penasaran. "Wah, batu yang bisa berubah warna," gumam Abu Nawas. "Kalau bisa berubah jadi roti, baru aku tertarik." Ia mendekat dan bertanya, "Wahai pedagang yang terhormat, jadi batu ini benar-benar bisa berubah warna?" Pedagang itu dengan gaya sok misterius menjawab, "Tentu. Batu ini bisa membaca perasaan. Kalau kau marah, warnanya merah menyala. Kalau kau bahagia, jadi hijau. Kalau sedih, jadi biru. Batu ini bisa jadi sahabat sejati manusia." Abu Nawas mengangguk pura-pura kagum. "Hebat. Tapi, aku ingin memastikan dulu. Boleh aku uji coba sedikit?" Pedagang, dengan sombongnya, mengiyakan. "Silakan, tapi hati-hati, batu ini sensitif." Abu Nawas mengambil batu itu dan memandanginya lama. Warnanya ungu ya? Mungkin dia sedang jatuh cinta," katanya pura-pura serius. Orang-orang tertawa kecil. Tiba-tiba, Abu Nawas menjatuhkan batu itu ke tanah dan menghentakkan kakinya keras-keras. "Aku ingin tahu, apakah sekarang dia marah?" katanya santai. Pedagang itu melotot. "Hei! Jangan diinjak. Itu batu mahal." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kalau batu ini benar-benar hidup dan bisa berubah warna, tentu dia akan bereaksi, bukan? Tapi lihatlah, dia tetap diam. Warnanya pun tidak berubah. Mungkin batu ini sedang menahan emosi ya?" Tawa meledak dari para penonton pasar. Pedagang itu panik. Mungkin batunya malu. Ia tidak suka diperhatikan banyak orang." Abu Nawas mengangkat alis. "Ah begitu? Batu yang bisa berubah warna tapi pemalu? Wah, dia pasti batu yang sopan sekali." Orang-orang semakin tertawa. Pedagang makin gugup, keringatnya menetes seperti air teh yang tumpah. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau begitu, mari kita tunggu sampai dia tidak malu lagi. Tapi kalau dalam 1 menit tidak berubah warna, aku akan tahu batumu ini cuma batu jalanan biasa." 1 menit berlalu. Tidak ada yang terjadi, tentu saja. Abu Nawas menatap pedagang itu dan berkata dengan nada menggoda, "Wahai penjual, mungkin kau salah sebut. Ini bukan batu ajaib, tapi batu yang sangat sabar. Dia tidak peduli walau diinjak dan dihina." Kerumunan pun pecah tertawa. Pedagang yang malang itu hanya bisa garuk-garuk kepala. Pedagang akhirnya mengakui, "Baiklah, aku hanya mencari untung. Batu itu biasa saja." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tak apa,
Aku akan bantu kau berdagang dengan jujur. Ia lalu mengambil batu lain dari tanah, menyerahkannya pada pedagang, dan berkata, "Nah, jual batu ini. Namanya, batu jujur." Ia tidak berubah warna, tapi setidaknya tidak bohong. Kerumunan meledak dalam tawa. Bahkan para penjaga pasar sampai terjatuh saking lucunya. Pedagang itu malu luar biasa dan akhirnya pergi sambil berjanji tidak akan menipu lagi. Keesokan harinya, kabar tentang batu ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja yang terkenal penasaran itu langsung memerintahkan pengawalnya. "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin melihat batu yang katanya bisa membaca hati manusia itu." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah tenang. "Salam hormat, tuanku. Ada apa memanggil hamba yang sederhana ini?" Raja tersenyum lebar. "Kudengar kau punya batu ajaib yang bisa berubah warna sesuai kejujuran seseorang. Benarkah?" Abu Nawas mengangguk. Ia membuka kantong dan mengeluarkan batu. "Benar, tuanku. Batu ini bisa berubah warna, tapi hanya di hadapan orang yang jujur." Raja yang penasaran langsung mengambil batu itu. Ia menatapnya lama. Namun, batu itu tidak berubah sedikit pun. Raja mengernyit. "Kenapa tidak berubah warna, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius namun licik. "Ah, mungkin batunya sedang bingung, tuanku. Ia jarang bertemu orang yang benar-benar jujur." Ruangan istana mendadak hening sejenak, lalu Raja tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Mulutmu tajam tapi menggelitik. Aku senang." Beberapa hari kemudian, Raja menghadiahkan Abu Nawas sekantong uang emas. Namun, bukannya menyimpannya, Abu Nawas malah membeli banyak batu dari sungai dan menulisinya dengan cat warna-warni. Anak-anak di Baghdad pun datang ke rumahnya. "Abu Nawas, batu apa itu?" Abu Nawas menjawab, "Ini batu kebahagiaan. Kalau kalian berbuat baik, batu ini akan tetap berwarna indah. Tapi kalau kalian nakal, warnanya akan pudar." Anak-anak pun jadi semangat berbuat baik, meski sebenarnya, warna batunya tidak berubah sama sekali. Namun Abu Nawas tersenyum dan berkata dalam hati, "Kadang, kebohongan kecil bisa jadi kebaikan besar, asalkan niatnya untuk mengajar kebenaran." Pesan moral. Kecerdikan yang dipakai untuk kebaikan bisa mengalahkan 1000 kebohongan. Kejujuran adalah batu paling berharga di dunia. Tidak bisa berubah warna, tapi bisa mengubah hati. Dan seperti Abu Nawas, gunakan kecerdasan bukan untuk menipu, tapi untuk membuka mata orang-orang agar tidak mudah tertipu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Sang Kuda Putih. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak ramai luar biasa. Pasalnya, Raja Harun al-Rasyid baru saja mendapatkan hadiah istimewa dari seorang bangsawan jauh, seekor kuda putih murni yang begitu indah hingga semua orang yang melihatnya terpesona. Kuda itu tinggi, gagah, berkulit putih seputih salju, dan matanya berkilau seperti permata. Bahkan, ekornya bergoyang dengan anggun seperti bendera sutra tertiup angin. Raja pun langsung jatuh hati. "Indah sekali. Mulai hari ini, kuda ini akan menjadi tunggangan kebanggaanku," serunya penuh semangat. Namun, begitu sang raja mencoba menungganginya, bruk! Raja terlempar ke tanah dengan gaya paling tidak elegan di sepanjang sejarah Kekaisaran Baghdad. Seluruh penjaga istana menahan tawa dengan susah payah. Salah sedikit saja mereka bisa kehilangan kepala. Raja mencoba lagi, kali ini dengan pelan. Tapi belum juga kaki kirinya naik ke pelana, kuda putih itu langsung mengangkat kaki belakang dan meringkik keras. Raja nyaris terjungkal lagi.
"Apa ini?" teriak raja. "Kenapa kudaku ini liar seperti iblis?" Para penjaga, pelatih kuda, dan penasehat istana bergantian mencoba menungganginya. Hasilnya, semua terlempar. Bahkan salah satu penjaga sampai tersangkut di pohon kurma istana. Raja pun murka. "Cari Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia mengenakan jubah putih dan rompi krem, sorban putihnya berkilau diterpa sinar matahari. Dengan senyum ramah ia menunduk hormat. "Yang mulia memanggil saya?" tanyanya tenang. Raja menunjuk kuda putih yang tampak berdiri gagah di tengah halaman istana. "Abu Nawas, lihatlah. Kuda ini begitu indah, tapi tak seorang pun bisa menungganginya. Termasuk aku sendiri." Abu Nawas menatap kuda itu sambil mengelus janggutnya. Mungkin yang mulia lupa, tidak semua yang indah mudah dijinakkan." "Jangan berfilsafat, Abu Nawas," bentak raja. "Aku ingin kuda ini bisa kutunggangi besok pagi di depan rakyat. Kalau tidak, kau akan kehilangan kepalamu." Abu Nawas menunduk hormat. "Baik, tuanku. Tapi saya butuh waktu semalam dan satu syarat kecil." "Syarat?" "Saya harus sendirian bersama kuda itu, tanpa ada yang mengintip." Raja mengangkat alis curiga, tapi akhirnya menyetujui. "Baiklah, tapi kalau kau macam-macam, aku akan memenggalmu besok pagi." Malam pun tiba. Kandang istana sepi. Abu Nawas membawa lentera kecil dan berdiri di depan kuda putih itu. Kuda itu memandang Abu Nawas dengan mata tajam, seolah berkata, "Coba kau dekati, manusia." Tapi Abu Nawas malah tersenyum dan berkata pelan, "Wahai kuda putih yang anggun, aku tahu kau bukan kuda biasa. Kau pasti merasa sombong karena terlalu indah, bukan?" Kuda itu meringkik keras, seolah setuju. Abu Nawas pun mulai berbicara seperti sedang menasihati anak kecil. "Kau tahu, di dunia ini, bahkan kuda tercantik pun butuh sahabat. Kalau kau menolak semua orang, kau akan sendirian seumur hidupmu." Lalu ia mengeluarkan sekeranjang rumput segar dan kurma kering. "Kau lapar, bukan? Ini hadiah perdamaian dari sahabat barumu, Abu Nawas." Kuda itu perlahan mendekat dan mulai makan. Abu Nawas lalu berbisik, "Sekarang, mari kita buat kesepakatan. Besok, biarkan raja menunggangimu. Tapi saat itu, berpura-puralah jinak, meski hatimu masih liar. Aku akan pastikan kau mendapatkan istirahat dan makanan terbaik setiap hari." Kuda itu tampak tenang, bahkan menundukkan kepala seperti mengangguk. Abu Nawas tersenyum puas. "Begitu, kan lebih mudah kalau saling mengerti." Keesokan paginya, seluruh istana berkumpul di halaman. Raja tampak percaya diri, tapi wajahnya masih agak tegang. Abu Nawas berdiri di samping kuda putih itu sambil tersenyum. "Silakan, tuanku. Cobalah sekarang." Raja menatapnya ragu-ragu. "Tapi kalau aku terlempar lagi?" "Tenang saja, Yang Mulia. Sekarang kuda ini sudah tahu siapa tuannya." Raja menarik napas, naik ke pelana, dan semua menahan napas. Kuda putih itu tidak bergerak liar. Ia berdiri diam, lalu berjalan perlahan dengan langkah anggun. Raja pun tersenyum lebar. "Hahaha. Lihatlah. Sekarang dia jinak." Seluruh istana bersorak. Raja berputar-putar di halaman dengan penuh kebanggaan. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas menunduk sopan. "Saya hanya berbicara dari hati ke hati dengan hewan itu, tuanku." Ketika raja selesai berkeliling, ia hendak turun. Tapi tiba-tiba kuda itu lari kencang sendiri mengelilingi halaman.
Raja berteriak ketakutan sambil berpegangan pada pelana. Hentikan kudanya. Para penjaga berlari ke sana kemari panik. Tapi Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Tenang, tuanku. Itu hanya tanda kuda Anda sedang senang. Akhirnya, setelah 3 putaran penuh dan Raja hampir pingsan, kuda itu berhenti tepat di depan Abu Nawas dengan gaya dramatis, lalu menunduk seperti memberi hormat. Raja turun dengan wajah pucat, rambut acak-acakan. Abu Nawas, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas menunduk sambil menahan tawa. Kuda itu berjanji akan jinak, tuanku, tapi dia tidak bilang akan berhenti menjadi kuda yang ceria. Raja memandangnya tajam, tapi tak bisa menahan tawa akhirnya. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah jadi bahan tertawaan. Sejak hari itu, kuda putih itu benar-benar menjadi kesayangan Raja. Tapi setiap kali Raja menungganginya, semua orang di istana menyiapkan tikar tebal, jaga-jaga kalau sang Raja jatuh lagi. Abu Nawas pun mendapat hadiah besar dari Raja, sekantong emas dan 1 keranjang rumput segar, untuk diberikan pada teman barunya. Sambil berjalan keluar istana, Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, untuk menjinakkan sesuatu yang liar, kita hanya perlu berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu humor dan kesabaran. Dan dari jauh, terdengar kuda putih itu meringkik, seolah sedang tertawa bersama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jembatan aneh. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil menikmati secangkir kopi Arab yang harum. Angin semilir membawa kabar dari para prajurit bahwa di pinggiran kota ada sebuah jembatan baru yang dibangun atas perintah Raja. Jembatan itu megah, panjang, dan kokoh, menghubungkan 2 desa yang dipisahkan oleh sungai besar. Namun, ada satu masalah besar, tak seorang pun berhasil melewati jembatan itu. Setiap orang yang mencoba melangkah di atasnya akan berbalik sendiri, entah karena takut, bingung, atau karena ada prajurit penjaga yang melarang tanpa alasan jelas. Akibatnya, jembatan megah itu hanya jadi pajangan, tak lebih dari tempat burung-burung bertengger dan bocah-bocah bermain petak umpet di bawahnya. Raja merasa malu. Bagaimana mungkin aku, Raja besar, punya jembatan indah tapi tak bisa dipakai? Kalau rakyat menertawakan aku, itu sama saja menertawakan kerajaanku, serunya gusar. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun muncul di kepalanya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki gila ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berkibar di tiup angin, janggut hitamnya tersenyum bersama bibirnya yang selalu penuh akal. Wahai Paduka Raja, ucapnya sambil menunduk sopan, apakah hamba dipanggil untuk membantu masalah besar, atau hanya untuk menemani Paduka minum kopi? Jangan bercanda, Abu Nawas. Raja menghentakkan kakinya. Aku punya jembatan indah, tapi anehnya tak seorang pun bisa melewatinya. Aku ingin kau menemukan cara agar rakyat bisa melintasinya, atau setidaknya berikan alasan yang masuk akal mengapa jembatan itu tak bisa dilewati. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, izinkan hamba meneliti langsung jembatan itu. Tapi hamba harus punya kebebasan penuh untuk bereksperimen, bahkan jika caranya terdengar aneh. Raja menepuk dadanya. Baiklah, semua kupercayakan padamu. Tapi ingat, jangan mempermalukan aku di depan rakyat. Ketika Abu Nawas tiba di jembatan, ia langsung disambut para prajurit yang berjaga. Berhenti. Tak boleh lewat, bentak salah satu prajurit. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, untuk apa jembatan ini dibangun? Itu perintah,
jawab prajurit singkat. Perintah siapa? Tanya Abu Nawas. Perintah raja. Abu Nawas mengangguk-angguk. Aha, sekarang aku mengerti kenapa jembatan ini tak bisa dilewati. Karena perintahnya memang begitu. Orang-orang yang berkumpul tertawa mendengar logika Abu Nawas. Tapi ia belum selesai. Ia berjalan menyusuri jembatan, lalu berjongkok, mengetuk batu, dan mengamati sungai di bawahnya. Jembatan ini kokoh. Tidak ada masalah dengan bangunannya. Masalahnya hanya ada di kepala orang-orang yang dilarang melewati, gumamnya. Malam harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan prajurit. Ia membawa sebuah papan besar bertuliskan, jembatan ini tidak boleh dilewati, kecuali oleh mereka yang tidak lewat. Warga bingung, prajurit garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan kalau syaratnya adalah tidak lewat? Keluh seorang ibu-ibu. Abu Nawas tertawa. Nah, itulah inti permainan. Mulai sekarang, setiap orang yang hendak melewati jembatan cukup berjalan mundur. Dengan begitu, mereka sebenarnya tidak lewat, melainkan pulang ke arah berlawanan. Orang-orang pun mencoba. Dengan wajah serius tapi langkah mundur, mereka berhasil sampai ke seberang. Wah! Berhasil, teriak seorang pemuda. Rakyat bersorak. Jembatan yang tadinya mubazir kini jadi tontonan lucu. Setiap hari orang-orang berjalan mundur melintasinya, bahkan ada yang berguling-guling atau merangkak mundur sambil membawa keranjang. Kabar ini sampai ke telinga raja. Ia penasaran lalu datang sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat rakyatnya ramai-ramai berjalan mundur di atas jembatan sambil tertawa-tawa. Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa rakyatku seperti kepiting berjalan mundur semua? Bentak raja. Abu Nawas menjawab dengan santai. Paduka, bukankah perintah semula adalah jembatan ini tak boleh dilewati? Hamba hanya mencari celah agar rakyat tetap bisa memanfaatkannya tanpa melanggar perintah. Mereka tidak melewati, melainkan mundur. Jadi perintah Paduka tetap dihormati, tapi jembatan tidak sia-sia. Raja menganga, antara kagum dan pusing. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, ini solusi yang, tak terpikirkan oleh siapapun. Sejak hari itu, jembatan tersebut mendapat julukan Jembatan Kepiting, karena semua orang melintas sambil berjalan mundur. Para pedagang bahkan menjadikannya atraksi wisata. Ayo-ayo, lihat manusia berjalan mundur melewati jembatan, teriak pedagang sambil menjual kacang rebus. Raja awalnya kesal, tapi lama-kelamaan ia ikut tertawa. Jembatan yang tadinya jadi masalah kini malah jadi kebanggaan kerajaan. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang yang bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tawa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, kadang, cara terbaik melewati masalah adalah dengan berjalan mundur. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah 1000 warna. Petaka mode di istana. Di negeri Baghdad yang megah, setiap hari ada saja tingkah Raja Harun al-Rasyid yang membuat para menteri dan rakyatnya geleng-geleng kepala. Raja ini memang terkenal bijak, tapi kadang-kadang keinginannya aneh dan menggelikan. Suatu pagi, Raja duduk di singgasananya sambil memandangi pakaian kebesarannya. Ia menghela napas panjang lalu berkata, bosan sekali aku dengan jubah-jubah ini. Warnanya itu-itu saja, emas, merah, atau ungu. Padahal aku ingin terlihat berbeda setiap harinya. Kalau bisa,
jubahku bisa berubah warna sesuai suasana hatiku. Bayangkan, betapa mengagumkannya aku di mata rakyat. Para menteri saling pandang. Sebagian mencoba menahan tawa, sebagian lagi bingung harus bagaimana. Salah satu menteri lalu memberanikan diri berkata, "Tuanku, jubah seperti itu mungkin hanya ada di negeri dongeng." Raja mengernyit. "Kalau begitu, carikan aku dongeng itu." Seisi balairung hening. Semua saling tuduh dengan mata, siapa yang berani mengusulkan sesuatu. Dan seperti biasa, nama yang selalu muncul untuk mengatasi kebingungan adalah Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke istana, titah raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia seorang pria berusia 40 tahun, berjubah putih sederhana, memakai sorban putih, berjenggot hitam rapi, dan selalu dengan wajah ramah yang penuh kelicikan. Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku ingin jubah yang bisa berubah warna sesuai suasana hatiku. Jika aku marah, warnanya merah menyala. Jika aku bahagia, warnanya kuning keemasan. Jika aku sedih, warnanya biru kelam. Dan kalau aku ingin tampil gagah, warnanya hitam pekat. Buatkan itu untukku, dalam waktu 7 hari. Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya." Para menteri menahan senyum licik. Mereka yakin Abu Nawas kali ini pasti terjebak. Bagaimana mungkin membuat jubah yang bisa berubah warna? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum santai. "Daulat, tuanku. Hamba akan usahakan. Tapi, apakah hamba boleh meminta biaya?" "Berapa?" tanya raja. "Tidak banyak. Cukup 1000 keping emas, dan sedikit kesabaran dari Baginda." Raja langsung mengangguk, walau wajahnya sedikit curiga. Setelah mendapat emas, Abu Nawas tidak langsung membuat jubah. Ia malah pergi ke pasar, membeli sehelai kain putih polos dan beberapa kantong pewarna sederhana. Sisanya ia gunakan untuk bersedekah dan sedikit untuk membeli makanan enak di kedai. Aha! Kalau jubah harus berubah warna, maka biarlah yang berubah bukan jubahnya, tapi cara orang memandangnya, gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mulai merancang rencana gila. Ia menyuruh beberapa orang sahabatnya yang lihai bicara untuk ikut berperan. Intinya, ia akan meyakinkan raja bahwa jubah itu memang bisa berubah warna, padahal semua hanyalah trik sulap dan permainan kata. Tibalah hari ke-7. Abu Nawas masuk ke istana dengan penuh percaya diri sambil membawa sebuah kotak kayu berukir. Raja yang sudah tidak sabar langsung bangkit dari singgasananya. "Mana jubah itu, Abu Nawas?" Dengan dramatis, Abu Nawas membuka kotak dan mengangkat sebuah jubah putih polos. Raja ternganga. "Ini putih biasa. Mana bisa berubah warna?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Sabar, tuanku. Jubah ini memang putih, karena putih adalah warna semua warna. Ia akan berubah sesuai suasana hati Baginda, tapi hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa melihat perubahannya." Para menteri berbisik-bisik. Mereka curiga Abu Nawas sedang menipu, tapi tak berani berkata. Raja langsung mencoba mengenakannya. Ia berdiri di depan cermin. "Aku sedang marah. Harusnya warnanya merah menyala," teriak raja. Abu Nawas memberi kode rahasia kepada salah satu sahabatnya yang berdiri di belakang. Orang itu langsung berseru lantang. "Wah, tuanku. Sungguh menakjubkan. Jubah Baginda kini merah menyala seperti api." Raja terkejut. "Benarkah? Aku sendiri masih melihatnya putih."
Abu Nawas cepat menjawab, itu tandanya hati Baginda terlalu tulus. Hanya orang lain yang bisa melihat perubahannya. Menteri-menteri pun ikut pura-pura melihat. Benar sekali, tuanku. Merahnya sangat indah. Raja mulai tersenyum bangga. Kemudian ia mencoba lagi. Sekarang aku bahagia. Harusnya jubah ini kuning keemasan. Sahabat Abu Nawas yang lain segera berseru. Astaga, betapa indahnya. Warnanya kuning berkilau seperti matahari pagi. Para menteri serempak mengangguk, walau sebagian hampir meledak menahan tawa. Raja akhirnya sangat yakin kalau jubah itu memang ajaib. Ia berjalan mondar-mandir dengan penuh kebanggaan. Namun, drama dimulai ketika Raja memamerkan jubah itu ke rakyat. Ia keluar dari istana dan berteriak, "Lihatlah! Inilah jubah ajaib yang bisa berubah warna sesuai suasana hatiku." Rakyat menatap bingung. Yang mereka lihat hanyalah jubah putih biasa. Tapi tentu saja, tidak ada yang berani berkata jujur. Semua langsung memuji. "Wah, indah sekali, tuanku. Luar biasa, warnanya betul-betul menawan. Benar-benar ajaib, Baginda." Raja tertawa puas. Ia mulai berjalan keliling kota, memperlihatkan jubahnya. Namun, tiba-tiba seorang anak kecil berteriak polos. "Tapi, jubah raja kan putih biasa? Tidak ada warna-warnanya." Seisi kota mendadak hening. Para menteri terbelalak, rakyat menutup mulut, dan raja berhenti melangkah. Wajahnya merah padam. Ia menoleh ke Abu Nawas dengan tatapan tajam. Abu Nawas cepat-cepat maju. "Baginda, justru anak itu yang membuktikan kebenaran jubah ini." Raja mengernyit. "Apa maksudmu?" "Jubah ini hanya akan menunjukkan warna kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan perasaan. Orang dewasa yang tahu bahagia, marah, dan sedih bisa melihat warnanya. Tapi anak-anak yang polos hanya melihat putih, karena hati mereka masih suci tanpa beban emosi." Raja terdiam, lalu mengangguk-angguk sok bijak. "Ah, benar juga. Jadi bukan jubahnya yang salah, tapi memang anak kecil tidak bisa melihatnya." Rakyat pun langsung ikut-ikutan mengangguk. Semua lega karena Abu Nawas berhasil menyelamatkan situasi. Sejak hari itu, Raja selalu mengenakan jubah putih tersebut. Ia berjalan di istana sambil berkata, "Hari ini aku bahagia, maka jubahku berwarna kuning." Atau, "Aku sedang galau, maka jubahku biru." Padahal yang terlihat tetaplah jubah putih sederhana. Para menteri pun setiap hari harus berpura-pura memuji warnanya. Kadang-kadang mereka salah sebut warna, sehingga membuat suasana makin lucu. "Wah, indah sekali jubah biru Baginda." "Biru? Aku sedang bahagia. Harusnya kuning." Maksud hamba kuning kebiruan, tuanku." Abu Nawas hanya tertawa terpingkal-pingkal dari kejauhan. Ia tahu, jubah putih sederhana itu telah menjadi jubah paling legendaris di Baghdad, bukan karena keajaibannya, tapi karena berhasil mempermainkan kesombongan raja. Kadang-kadang, bukan benda ajaib yang membuat seseorang terlihat istimewa, melainkan bagaimana ia meyakinkan orang lain. Dan Abu Nawas selalu tahu cara mengubah hal sederhana menjadi kisah luar biasa, dengan akalnya yang licik dan humornya yang tak ada tandingannya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kitab Takdir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya sambil menyeruput secangkir teh panas.
Wajahnya terlihat damai, sampai tiba-tiba seorang pemuda tergopoh-gopoh datang menghampirinya. "Abu Nawas, tolong aku. Hidupku sial terus. Aku ingin mengubah takdirku," teriak si pemuda dengan napas tersengal. Abu Nawas mengangkat alis. "Sial terus? Apa kamu pernah mandi pakai sabun atau cuma air mata penyesalan saja?" Pemuda itu menangis. "Aku sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja, setiap kali aku berdagang, daganganku jatuh. Setiap kali aku jatuh cinta, cintaku mental." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kau membaca Kitab Takdir." Pemuda itu terbelalak. "Itu beneran ada?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ada. Tapi hanya bisa ditemukan di perpustakaan rahasia milik Raja Jalal yang terletak di bawah istana, dijaga oleh burung hantu berjubah dan tikus bersorban." Setelah mendapat izin dari raja, tentu saja dengan sedikit tipu muslihat dari Abu Nawas yang mengatakan ia hendak mencari resep kue untuk ulang tahun raja, Abu Nawas dan pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah istana. Penuh debu, sarang laba-laba, dan tumpukan buku aneh. Di antara buku, cara menjinakkan unta liar, dan kamus bahasa kucing. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan, Kitab Takdir, baca pelan-pelan, jangan salah pencet. Apa maksudnya? Jangan salah pencet? Ini kan buku, bukan lampu otomatis, gumam Abu Nawas. Mereka membuka halaman pertama, tertulis. Pasal 1, siapapun yang menulis ulang takdir di buku ini, akan langsung mengubah jalan hidupnya. Tapi, kalau tulisannya jelek, akibatnya juga jelek. Si pemuda kegirangan dan langsung mencoret-coret bagian takdirnya. Dari akan menikah dengan janda 5 anak. Diubah menjadi akan menikah dengan putri raja cantik nan kaya raya. Abu Nawas menggeleng. Kau menulisnya miring dan tinta kamu tumpah. Dan benar saja. Keesokan harinya, pemuda itu bangun dan mendapati dirinya bukan di rumah, tapi di istana. Ia mengenakan jubah emas, duduk di ranjang mewah. Seorang pelayan datang membawakan sarapan. Namun, ketika putri raja masuk, wajahnya cantik, tapi galaknya seperti singa kelaparan. Kenapa kamu bangun siang? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu suami? Kamu budak? Cuci piring sana. Setiap hari, pemuda itu disuruh menyapu lantai istana seluas lapangan bola, memijat kaki putri yang selalu minta dibacakan puisi setiap malam. Kalau puisinya jelek, kamu tidur di kandang merpati. Akhirnya, si pemuda kabur dan kembali menemui Abu Nawas. Pemuda itu mencoba mengubah takdirnya lagi. Kali ini ia tulis, ingin jadi pedagang paling sukses di dunia. Namun, karena tergesa-gesa, tulisannya terbaca, ingin jadi pecundang paling sukses di dunia. Hasilnya, ia tiba-tiba punya kedai yang selalu ramai, tapi orang-orang datang hanya untuk membuli dan meminjam uang tanpa bayar. Bahkan ada yang datang cuma buat numpang ke kamar mandi. Ia kembali ke Abu Nawas, menangis seperti anak ayam kehilangan induknya. Abu Nawas, tolong aku. Aku menyerah. Buku ini terlalu sakti dan terlalu sensitif terhadap EYD. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di halaman terakhir Kitab Takdir. Takdir terbaik adalah milik mereka yang menerima hidup dengan tawakal, tapi tetap berusaha. Bukan mereka yang mengutak-atik kitab tanpa tahu caranya menulis. Dan anehnya,
Begitu tulisan itu selesai, buku itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kepulan asap berbentuk tanda tanya dan kabur ke langit. Pemuda itu terdiam. "Aku paham sekarang," katanya sambil menunduk. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. Kadang yang perlu kita ubah bukan takdirnya, tapi cara kita menyikapinya. Dan sejak saat itu, pemuda itu hidup dengan semangat baru. Ia tetap berdagang, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi ia selalu tertawa. Karena, siapa tahu, mungkin itu bagian dari takdir yang paling lucu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. "Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut." "Peramal?" Raja langsung berdiri. "Bawa dia ke sini." Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu." Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu. "Benarkah? Atau ini hanya omong kosong?" Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. "Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang," gumamnya.
Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa 1 buah kendi air dan seikat rumput. "Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka." Raja tertawa. "Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu Nawas pun datang kepada Zarban. "Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati?" Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, "Kau akan mati besok pagi, setelah ayam pertama berkokok." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset." Wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan 1 kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, "Peramal palsu." Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah. Aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut." Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. "Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan." Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas? Ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat, Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sungai yang berbicara. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang penuh keajaiban dan keanehan, sang Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia telah menonton para penari, mendengar musik, bahkan membaca puisi-puisi paling indah dari para penyair istana. Tapi tetap saja, rasa bosan itu menempel seperti permen karet di alas sandal. Akhirnya, ia memanggil penasihatnya dan berkata, "Aku butuh hiburan yang tidak biasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan beri aku penyair atau pemain kecapi. Bawa Abu Nawas ke hadapanku." Penasihat pun mengangguk, dan dalam waktu singkat, Abu Nawas, si pria cerdik berjubah putih dan bersorban yang selalu punya cara licik untuk menghadapi persoalan, sudah berdiri dengan tenang di depan sang raja. "Abu Nawas," kata Harun al-Rasyid sambil mengelus jenggotnya, "aku ingin kau membuktikan sesuatu. Bukan puisi. Bukan teka-teki. Aku ingin kau membuktikan bahwa sungai bisa berbicara." Mendengar itu, Abu Nawas nyaris tersedak udara. "Ampun tuanku. Apakah telinga hamba tidak salah dengar? Sungai bisa bicara?" "Ya. Sungai yang bisa bicara," ujar sang raja dengan semangat. "Aku beri kau waktu 3 hari. Bila kau gagal, siap-siap mandi bukan di sungai, tapi di penjara." Abu Nawas pun pamit dengan wajah pucat seperti kain kafan yang baru dicuci. Ia berjalan pulang sambil menggaruk-garuk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pinggir sungai Tigris. Ia berdiri di tepi sungai sambil berbicara seolah-olah sungai itu sahabat lamanya.
Wahai sungai yang agung, sungai kebanggaan Baghdad. Apakah kau bisa berbicara padaku? Tentu saja, sungai hanya bergelombang pelan, seolah-olah tertawa kecil melihat kebodohan manusia. Seorang nelayan yang lewat menatap Abu Nawas dengan dahi berkerut. Apa kau baik-baik saja, Abu Nawas? Mau kupanggilkan tabib? Tidak perlu, kata Abu Nawas, saya sedang berdiskusi penting dengan air. Nelayan itu pergi sambil menggeleng-geleng. Dan sungai tetap diam, tentu saja. Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa alat aneh, panci besar, wajan, dan sendok kayu. Ia berteriak keras. Wahai sungai, kalau kau tidak mau bicara hari ini, akan kubuat sop air Tigris dan kusajikan ke seluruh Baghdad. Jangan salahkan aku kalau semua ikan di dalammu ikut jadi lauk. Lagi-lagi, sungai hanya memantulkan sinar matahari, tenang dan tak peduli. Seekor bebek lewat dengan ekspresi lebih bijak dari Abu Nawas sendiri. Malam sebelum hari ketiga, Abu Nawas duduk termenung di rumahnya. Ia menatap ke langit, berharap bulan memberinya inspirasi. Dan tiba-tiba, ting! Otaknya menyala seperti lentera ditiup jin. Kalau sungai tak bisa bicara, ya, aku yang harus membuat orang lain percaya bahwa sungai itu bicara. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan menyewa 2 anak laki-laki yang terkenal paling cerewet dan suka bermain air. Ia menyuruh mereka bersembunyi di balik semak di tepi sungai. Ia memberi mereka tugas yang sangat penting, menjadi suara sang sungai. Abu Nawas mengundang sang raja dan beberapa pejabat ke pinggir sungai. Karpet istana dibentangkan, parasol emas dibuka, dan makanan ringan disajikan. Sang raja duduk dengan senyum sinis. Jadi, Abu Nawas, mana sungai yang katanya bisa bicara itu? Abu Nawas pun melangkah ke tepi sungai dan berseru. Wahai sungai Tigris, katakan pada kami, apakah kau bisa berbicara? Tiba-tiba, terdengar suara dari semak. Aku bisa berbicara, wahai Abu Nawas yang cerdas. Raja melompat dari duduknya. Apa itu? Sungai? Sungai bicara. Lalu terdengar lagi. Benar, Tuanku Raja. Tapi aku hanya akan bicara kalau Abu Nawas hadir. Aku tidak suka orang yang tidak cerdas. Pejabat istana pun saling menatap. Salah satu menteri bahkan hampir tersedak kurma. Raja tercengang. Luar biasa. Abu Nawas, sungguh luar biasa. Bagaimana kau bisa membuatnya berbicara? Abu Nawas tersenyum lebar. Sederhana, tuanku. Sungai hanya berbicara kepada mereka yang punya imajinasi dan rasa humor tinggi. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang gila, tapi aku suka kegilaanmu. Kau bebas dari tugas ini dan berhak atas hadiah. Hadiah apa, tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sungai itu sendiri. Mulai hari ini, kau bebas mandi, memancing, dan berteriak di sungai sesukamu. Sejak hari itu, masyarakat Baghdad menyebut sungai Tigris dengan nama baru, sungai yang bicara kalau Abu Nawas datang. Dan 2 anak kecil yang dulu bersembunyi di semak-semak, mereka kini jadi pencerita panggung yang laris manis di pasar malam, membawakan pertunjukan suara dari air. Dan Abu Nawas, ia kembali pulang, sambil tertawa sepanjang jalan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.